Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kategori dan kriteria guru calon peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Tentunya ini merupakan informasi yang sangat penting buat teman-teman guru yang belum terpanggil di PPG dalam jabatan, dan semoga aja teman-teman yang belum terpanggil di tahun ini, di tahun 2024 bisa terpanggil. Amin. Ya, itu pun dengan catatan kalau teman-teman merupakan bagian dari 5 kategori dan kriteria guru yang akan terpanggil di tahun ini ya. Oke, sebelum kita bahas terkait 5 kategori guru yang akan terpanggil, ini informasi sedikit buat teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya bahas cuman sebagai pengantar aja. Jadi teman-teman, di tahun 2024 ini mahasiswa yang akan dipanggil atau guru yang akan terpanggil di PPG dalam jabatan itu jumlahnya sangat besar, lebih dari 500.000 peserta. Dibandingkan tahun sebelumnya itu antara 40.000 sampai 100.000 per tahun. Kalau di tahun ini ada 500.000 lebih peserta yang akan dipanggil di PPG dalam jabatan. Tentunya ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Jadi harapannya guru-guru yang belum terpanggil bisa terpanggil semuanya, sehingga bisa menjadi seorang guru yang profesional dan tentunya mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, langsung aja kita bahas siapa saja guru yang akan terpanggil atau masuk dalam 5 kategori kriteria guru calon peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang pertama adalah guru kategori A. Jadi guru kategori A ini merupakan guru yang telah lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi di tahun 2022, otomatis dia akan terpanggil di PPG 2024. Kalau teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi dan juga seleksi pretest di tahun 2023, dia tinggal nunggu panggilan aja ya. Kemudian prioritas kedua adalah guru kategori B dengan masa kerja terlama. Jadi TMT terlama. Jadi ini guru yang belum pernah ikut PPG dalam jabatan dan memiliki masa kerja paling lama akan mendapat prioritas. Jadi teman-teman yang merasa TMT-nya lama, biasanya TMT yang ngajarnya di bawah tahun 2015 itu bisa terbilang lama, karena yang belum terpanggil juga banyak. Teman-teman saya di kantor, di sekolah saya itu juga banyak yang dia ngajarnya dari tahun 2015 ke bawah masih belum terpanggil, atau pernah terpanggil tapi selalu gagal di seleksi administrasi ataupun pretestnya. Itu nanti akan terpanggil di sini. Kemudian di kategori ketiga, yaitu kategori B dengan usia tertua. Jadi dia adalah guru dengan TMT yang lama mengajarnya dan usianya itu tertua. Jadi guru yang termasuk dalam kategori B memiliki usia tertua di antara rekan-rekan lainnya juga akan diprioritaskan. Kemudian yang kategori keempat, yaitu guru yang mengajar di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Jadi para guru yang bertugas di daerah-daerah 3T ini dan belum pernah mengikuti PPG dalam jabatan akan mendapat prioritas panggilan. Kemudian kategori yang terakhir atau yang kelima, yaitu guru yang mengajar mata pelajaran prioritas. Ya, ini mata pelajaran nasional biasanya ya. Jadi guru-guru yang mengajar mata pelajaran prioritas seperti matematika, kemudian ilmu pengetahuan alam atau IPA, kemudian bahasa Inggris, kemudian ilmu pengetahuan sosial, itu akan jadi prioritas untuk ikut program PPG dalam jabatan. Jadi buat teman-teman yang termasuk kelima kategori ini, siap-siap aja nanti insya Allah terpanggil sebagai peserta PPG dalam jabatan. Cuma nanti terpanggilnya masuk di angkatan keberapa ya belum tahu ya. Pokoknya disesuaikan dengan ini. Yang jelas kalau teman-teman merasa TMT-nya paling lama, kemudian usianya juga tua, kemungkinan sih menjadi angkatan yang pertama deh di tahun ini. Kalau kita melihat informasi yang tertampil atau tertuang dalam kategori-kategori yang sudah kita baca ini ya. Nah, kemudian teman-teman, ini ada informasi tambahan, jadi penting untuk dicatat ya, bahwa guru yang telah mendapat panggilan untuk PPG dalam jabatan 2023 tidak akan mendapat panggilan lagi pada tahun 2024. Namun, guru yang tidak termasuk dalam kategori di atas masih memiliki peluang untuk mengikuti program ini pada tahun 2024. Jadi ini kan kemarin masih banyak ya di tahun 2023 yang sudah terpanggil, tapi dia dinyatakan masuk di
panggilan kategori A, ada yang kategori B begitu ya. Jadi dia tidak akan dipanggil lagi karena memang sudah masuk antrian sebagai peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi nggak akan ada informasi lagi. Jadi mereka tinggal menunggu semacam kayak notifikasi lah kalau mereka tinggal pemutahiran data, kemudian penyesuaian data dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang tidak termasuk dalam kategori 2023 ini yang pernah panggilan ya, yang telah mendapat panggilan, nanti dia akan berpotensi masuk di kategori yang terbaru di tahun 2024 dengan catatan dia termasuk bagian dari kelima kategori tadi ya. Kemudian sementara sembari teman-teman menunggu pengumuman resmi dari Kemendikbudristek ya mengenai pendaftaran PPG Daljab tahun 2024 ya, teman-teman yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, persiapan dengan memastikan data diri dan data mengajar di Dapodik sudah lengkap dan akurat, serta tetap mengikuti informasi terbaru tentang PPG dalam jabatan melalui website resmi Kemendikbudristek. Yang jelas teman-teman pantau aja. Yang terpenting teman-teman jangan lupa NUPTK juga sudah dapat ya, karena banyak teman-teman yang ngajarnya udah lama, udah 5 tahun lebih tapi masih belum punya NUPTK. Nah, itu perlu diurusi tuh, karena itu juga merupakan bagian dari persyaratan administrasi. Jadi mahasiswa PPG Daljab itu harus yang sudah punya NUPTK. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melatih diri untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi seleksi PPG dalam jabatan. Jadi latihan-latihan aja. Cuman insya Allah di tahun 2024 ini akan terpanggil otomatis. Seleksinya sih insya Allah hanya seleksi administrasi ya. Seleksi pretest sudah tidak ada lagi insya Allah. Jadi teman-teman tinggal nunggu panggilan aja, kemudian mengikuti seleksi administrasi. Di situ harus benar-benar teman-teman mengecek secara pasti, secara menyeluruh dan berhati-hati terhadap berkas yang akan diunggah. Jangan sampai salah. Jadi sangat disayangkan kalau misal ada salah unggah kemudian gagal di administrasi, itu sangat disayangkan sekali. Kemudian yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah persiapkan juga administrasi dan berkas persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program ini. Jadi terkait administrasi dan berkas persyaratan, mungkin teman-teman bisa juga curi start gitu ya, disiapkan aja berkas-berkasnya. Mungkin nanti berkas yang misalnya persiapannya nanti bisa dipersiapkan lebih awal, kayak ijazah, kemudian SK mengajar dan lain sebagainya, itu nanti bisa dipersiapkan. Terkait berkas-berkas seperti SKCK, kemudian keterangan sehat, nanti menyusul aja karena biasanya ada ketentuan keberlakuan berkas tersebut. Nah, jadi itulah informasi terkait kategori peserta yang akan terpanggil dan informasi tambahan juga ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman guru semuanya dan semoga berhasil dalam mengikuti PPG Daljab tahun 2024 ini. Dan itulah informasi yang bisa saya bagikan terkait 5 kategori dan kriteria guru calon peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Semoga ini bisa menjadikan semangat buat teman-teman agar semakin mempersiapkan diri dalam menyambut panggilan dari Kemendikbudristek sebagai peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Selebihnya kalau misalnya teman-teman nanti sudah terpanggil sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, nanti bisa belajar di channel Bang Kowi, karena di channel ini juga saya membahas terkait PPG, pembelajarannya ada di PPG dan semua tugas-tugas yang ada di PPG dalam jabatan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.